Oke, selanjutnya yang kedua dari segi lingkungannya. Nah, kalau dari lingkungan kontrakan sendiri itu tuh kayak lebih umum gitu, karena kan satu kontrakan kan besar ya, bisa dihuni 2 sampai 4 orang, bahkan ada beberapa orang yang dihuninya banyakan gitu kan. Nah, selain itu di kontrakan itu lebih umum, maksudnya kayak misalnya cewek cowok tuh dalam satu wilayah. Kan kalau misalnya kos-kosan tuh beda ya, ada kos-kosan khusus putri atau kos-kosan untuk khusus cowok. Tapi kalau kontrakan itu bebas gitu. Terus ada juga yang berkeluarga, yang bekerja dan lain-lain. Jadi nggak cuman mahasiswa aja yang ngontrak di situ. Jadi untuk dari segi lingkungannya, kalau kalian mau yang lebih privacy gitu ya, mending kos-kosan. Tapi kalau kalian yang suka misalnya rame-rame bareng-bareng ya, mending kontrakan. Nah, kalau dari segi keamanan nih, menurut aku kos-kosan itu keamanannya itu lebih baik daripada kontrakan. Tapi keamanan itu gimana dari diri kita masing-masing ya. Karena aku bisa bilang kayak gitu karena kalau misalnya di kontrakan ya itu tadi lebih umum gitu. Siapa aja bisa masuk. Nah, kalau di kos-kosan kan lebih private gitu kan ya. Cewek-cewek aja atau cowok-cowok aja ataupun orang jualan itu nggak bisa masuk ke dalam, kayak lebih private gitu. Jadi untuk keamanan sih menurut aku itu lebih baik di kos-kosan daripada kontrakan. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian bisa menjaga barang-barang kalian dengan baik dan menjaga yang lainnya dengan baik, menurut aku sih aman-aman aja mau dimanapun. Kalau kos-kosan itu kayak cuma satu petak gitu, terus ada kamar mandinya. Nah, macem-macem nih di kosan itu, ada kamar mandi luar atau kamar mandi dalam. Tapi intinya kamarnya itu cuma satu petak doang. Tapi kalau di kontrakan itu ada 2 sampai 3 skat atau petak dalam satu kontrakan itu. Lebih besar. Jadi makanya di kontrakan itu bisa dihuni lebih banyak orang. Nah, kalau di kos-kosan itu macam-macam nih. Ada yang full furnished, ada juga yang kosongan, gak ada apa-apa. Jadi kita datang harus beli kasur, harus beli lemari. Kalau yang udah full furnished, kita tinggal bawa baju sama koper doang nih. Simpel kan? Nah, tapi kalau kontrakan itu, aku sih belum nemu kontrakan yang udah full furnished ya. Selama ini aku lihat kontrakan itu benar-benar kosongan. Jadi kita bawa lemari sendiri, bawa kasur sendiri, bawa kompor sendiri, dan lain-lainnya. Nah, kalau fasilitas sendiri, tergantung ya, terkadang beda harga, beda fasilitas untuk kos-kosan itu. Tapi untuk saat ini, kos-kosan yang aku tahu tuh macam-macam. Kayak misalnya dari segi kamar mandi, ada yang udah kamar mandi dalam, ada juga yang kamar mandi luar. Terus dari segi dapur misalnya ya, ada kos-kosan yang nyediain dapur bersama gitu, jadi bisa dipakai oleh seluruh pengguna kos-kosan. Ada juga yang nggak nyediain dapur. Terus dari sisi misalnya keamanan CCTV, ada yang ngasih CCTV, ada yang enggak. Untuk wifi juga ada yang enggak. Tergantung harga sih. Tapi kalau untuk parkiran, ada juga kos-kosan untuk parkiran motor ya. Ada juga kos-kosan yang enggak nyediain lahan untuk kita parkir gitu. Jadi kalau kita yang bawa motor, kita nggak bisa parkir di kos-kosan itu. Nah, kalau kontrakan itu tuh fasilitasnya tuh seperti